Pada saat meditasi kan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab, apapun itu, bukan melulu mengenai bahwa kita akan menemukan solusi dari permasalahan kita, tetapi mungkin jawabannya adalah berpasrah, ya sudah. Jadi pada saat kita masuk sejenak ke dalam, menata kembali pikiran, menata kembali fokus kita secara energetik pun, itu akan membuat energi di dalam tubuh kita menjadi lebih selaras. Jadi ada banyak beragam hal detox di sana, tapi ingat, salah satu hal yang melemahkan spleen adalah diet yang tidak teratur. Itu memberikan kita kesempatan untuk memilah-milah ini kan. Kan kalau kita punya lagi bingung ini mau ngapain, kayaknya semua kayak sudah ngeblur gitu kan, kita nggak bisa melihat sesuatu dengan jernih. Kan biasanya kita ya udah, saya coba masuk dulu ke dalam gitu. Pada saat meditasi itu solusi yang kita kan sering mendengar tidak semua pertanyaan bisa dijawab di Google. Pada saat meditasi kan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab, apapun itu, bukan melulu mengenai bahwa kita akan menemukan solusi dari permasalahan kita, tetapi mungkin jawabannya adalah berpasrah, ya sudah, kalau memang ini adalah jalan saya bersedia menerima ini dengan tetap membawa rasa syukur gitu. Kan itu juga adalah sebuah jawaban kan yang kita dapatkan saat meditasi. Jadi kenapa meditasi ini memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak, kan kita belajar waktu mindfulness meditation ini. Jadi di situ pun akan memberikan kesempatan bagi chi di dalam tubuh kita yang tadinya mungkin chaos gitu kan. Kan kita tahu sekarang bahwa chi yang pikiran itu kan bagian dari chi yang mana menguras essence kita. Pada saat pikiran kita chaos, dia akan menguras essence kita sehingga secara alami organ-organ kita pun akan kelelahan gitu ibaratnya. Jadi pada saat kita masuk sejenak ke dalam, menata kembali pikiran, menata kembali fokus kita secara energetik pun, itu akan membuat energi di dalam tubuh kita menjadi lebih selaras. Jadi kenapa meditasi kan sering dibilang meditasi itu powerful, meditasi itu bisa memberikan kesehatan yang baik, padahal cuma dengan duduk misalnya gitu kan. Nah, karena di sana pada proses meditasi ini kita kembali dihadapkan, kita kembali di sana bernegosiasi, bercakap-cakap dengan diri sendiri gitu kan. Tuh sering banget kan dipromosikan oleh produk-produk detoksifikasi gitu. Iya. Katanya tuh bilang bahwa kita harus rajin detox karena ada kemungkinan bahwa usus halus kita tidak bisa menyerap dengan baik. Nah, tapi kalau detox kan kadang-kadang malah cuman makan kayak sayuran aja atau buah aja. Sebenarnya itu kan tidak balance, Mbak. Jadi sebetulnya apakah detox khusus untuk usus itu tuh make sense atau enggak sih, Mbak? Atau itu cuman ala-ala dari promosi yang memiliki produk-produk itu aja? Yang pertama saya tidak tahu karena kan saya tidak mendalami itu, jangan sampai nanti saya memberi jawaban yang salah. Kalau dilihat dari pernyataan detox itu penting supaya tubuh bisa menyerap nutrisi gitu ibaratnya. Iya, itu benar pernyataannya. Karena pada saat tubuh dipenuhi dengan toksin, kemampuan dari lambung, usus halus, limpa menyerap makanan itu juga akan berkurang karena dia kehalang kan sama toksin. Toksin itu menghalangi proses penyerapan. Toksin itu termasuk lendir-lendir yang kita sebut kemarin sempat bahas. Setiap hari tubuh kita melakukan detox alami saat kita tidur. Dua organ utama untuk detox, empedu dan hati, itu fungsinya untuk detox organ ini. Jam piket mereka detox itu di jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Ini adalah waktu detox bagi tubuh yang tidak bisa digantikan di jam lainnya. Di jam ini tubuh harus berada dalam kondisi tidur, pencernaan kosong. Jadi ibaratnya kita bersih-bersih rumah. Kalau punya anak, mainannya tersebar kemana-mana, bersih-bersih, anaknya mainan lagi, kotor lagi. Nah, kita kan tunggu saat dia tidur biasanya, baru bisa bersih-bersih maksimal gitu kan.
Nah, pada saat tidur lelap di jam ini adalah tubuh dia akan membersihkan. Jadi pada saat kita tidur, darahnya akan disimpan oleh hati. Nah, di situ proses dibersihkan. Semua zat-zat yang berbahaya dikeluarkan, dibuang. Besok paginya pada saat kita pipis, pada saat kita BAB itu adalah proses membuang toksin kan. Itu proses alami tubuh. Jadi kalau kita bisa menjaga itu, tubuh ibaratnya gitu, setidaknya toksinnya itu akan lebih banyak dibuang. Tapi kalau kita begadang, proses ini tidak terjadi. Jadi tubuh kita akan banyak dipenuhi oleh toksin. Jam 3 sampai jam 5 pagi itu paru-paru detox. Kan paru-paru dengan saat membuang nafas itu juga mengeluarkan toksin, saat berkeringat juga mengeluarkan toksin. Jadi di jam 3 sampai jam 5 itu detox paru-paru. Jadi kalau paru-paru kita lagi keok, biasanya di jam-jam ini kita suka batuk-batuk, sesak nafas. Kemudian jam 5 sampai jam 7 itu usus besar membuang yang sudah dibersihkan sebelumnya oleh tubuh. Bagaimana cara detoksnya? Ya saya tidak tahu. Jadi ada banyak beragam hal detoks di sana, tapi ingat salah satu hal yang melemahkan spleen adalah diet yang tidak teratur. Jadi jangan sampai niatnya baik detoks tetapi justru melemahkan kemampuan organ kita. Jadi saya pun sekarang kemarin sempat saya singgung cerita sama Sinse, dia periksa aslinya kan pencernaan saya kuat tapi menjadi lemah karena salah. Ya, karena saya juga termasuknya dulu sering melakukan detox juicing. Karena itu kan lekat dengan vegetarian juga gitu. Justru itu sebenarnya yang membuat spleen saya agak keok belakangan sebelum ini gitu. Jadi kenapa saya pun kalau ditanya apakah menyarankan, jawaban pribadi saya tidak menyarankan gitu. Saya sudah melewati proses itu. Tetapi beberapa herbal itu memang membantu. Jadi seperti yang saya bilang dalam TCM ini kan memandang masing-masing makanan itu punya fungsinya sendiri-sendiri gitu. Jadi salah satu hal yang bisa digunakan kalau teman-teman misalnya mendengar arang atau karbon itu kan banyak digunakan untuk menyerap racun kan. Contohnya kalau kita minum keracunan makanan, minum norit gitu kan dulu. Jadi alaminya memang itu sesuatu yang berwarna hitam itu membantu proses detox itu juga gitu. Jadi pada saat kita konsumsi makanan untuk ginjal ataupun yang makanan yang berwarna hitam itu juga membantu biasanya untuk proses detoxnya. Yang pertama yang sederhana, murah, tidak membutuhkan biaya, tidur di jam yang benar. BAB di jam yang benar. Berjemur itu membantu membuang toksin melalui keringat. Minum yang cukup, bukan dalam artian berlebihan ya. Jadi itu juga membantu proses detox. Di jam 3 sampai 5 sore sebisa mungkin pipis. Itu jam detox dari kandung kemih. Itu kan kalau andai kan kita kan idealnya hidup ini seperti inilah ya alur organ kita. Tapi kan terkadang kita kan maksudnya melihat beberapa profesi dari teman-teman yang mungkin dokter atau yang berjaga malam dan segala macam. Nah itu apakah kan pasti akan ada distract di kondisi tubuhnya. Nah itu tetap membutuhkan eksternalnya atau bagaimana tuh memutuskan untuk memperbaiki organnya? Kan pasti akan jangka panjangnya pasti akan berefek kan kalau misalnya kita pelajari. Iya. Ya, tubuh kita pasti akan menyesuaikan dengan pola kebiasaan. Misalnya nih, sederhananya kan saya terbiasa begadang, tidurnya biasa jam 3 gitu. Jadi sebelum jam 3 pasti nggak bisa tidur biasanya kan. Termasuk mereka yang memang biasa tugas malam gitu kan, mereka kebalik kan waktunya dibanding kita. Tubuhnya akan menyesuaikan gitu. Maksudnya tubuhnya akan menyesuaikan dengan pola yang dilakukan bertahun-tahun. Apakah itu akan memberikan efek untuk jangka panjangnya? Mungkin. Tetapi kalau itu dilakukan rutin gitu kan, tubuh pelan-pelan dia akan membuat perubahan ritmenya. Jadi mungkin tubuh masih bisa mengcover, tetapi tentu
Kalau kita bicara idealnya, yaitu kurang ideal bagi ritme tubuh gitu. Dan untuk jangka panjang apakah mereka akan mendapatkan isu? Kalau kita lihat mereka yang lebih banyak kerjanya malam, secara fisik pun akan lebih mudah sakit gitu biasanya, atau ada isunya mungkin muncul saat di usia tua. Tapi tergantung pada sekali lagi tergantung pada esensnya, tergantung pada makannya misalnya gitu kan. Itu ada banyak hal di sana gitu. Tetapi kalau memang itu kan begadang dalam kapasitas karena kerjaan gitu kan, yang mau tidak mau harus dilakukan. Secara mindset pun dia akan mempersiapkan untuk itu. Tapi kalau begadangnya bukan untuk urusan yang jelas gitu ya, begadangnya cuman karena seharusnya bisa tidak begadang tapi kita memilih begadang, nah itu tubuh mungkin akan lebih cepat mendapatkan isu gitu. Ada beberapa pendapat sebenarnya di sana dari beberapa shinsei, yang satu shinsei yang memang merasa bahwa ya manusia ini hidup di atas bumi, ya kita yang harus menyesuaikan dengan ritme bumi. Kalau kita ubah bisa saja tubuhnya menyesuaikan, tetapi pasti akan ada benturan dengan ritme alam. Sementara shinsei yang lain berkata ya tubuh akan menyesuaikan, karena kan itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan, mindsetnya akan membentuk apakah tubuh akan mengalami masalah mungkin, tapi tidak langsung gitu menjadi menimbulkan kerusakan gitu. Tapi mungkin untuk jangka panjang tetap ada dampaknya gitu. Jadi yang mana yang paling benar, itu semua kan adalah relatif gitu ya, yang ada di alam ini. Oke, berikutnya usus besar. Usus besar tidak banyak sebenarnya diberikan penjelasan di dalam TCM, karena isu-isu usus besar kan biasanya apa? Paling diare, konstipasi gitu kan biasanya. Nah itu dianggap sebenarnya bukan permasalahan usus besar. Jadi kan kita sudah belajar kemarin kalau livernya ngambek gitu kan, melintang, splinnya nggak bisa naik, itu juga bisa menyebabkan diare misalnya. Satu hal yang menjadi fungsi paling besar dari usus besar ini adalah usus besar ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan qi. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya usus besar kan menggerakkan ampas makanan untuk keluar gitu kan. Jadi dia relate dengan gerakan usus besar ini. Jadi kalau misalnya di tubuh ada rasa sakit, itu menandakan ada qi yang stagnan, tidak bergerak. Jadi kenapa titik usus besar Hegu, large intestine 4 ini digunakan biasanya sebagai pain management. Jadi kenapa ibu hamil tidak boleh dipencet ini? Kita mau bayinya nggak bergerak ke bawah kan? Kita kan mau bayinya tetap stay di rahim, makanya ini tidak boleh dipencet. Tapi kalau sudah waktunya melahirkan ya boleh, karena kan itu membantu mendorong keluar gitu. Jadi ini large intestine 4 ini disebut sebagai pain management. Titik panadol, titik untuk semua sakit.